Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hamidin SPDI. Nomor peserta 12753700127. Saya adalah guru pendidikan agama Islam SD Negeri 060837 Kota Medan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljak. Back 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara, Medan. Hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan UKIN dengan tema haji dan kurban untuk materi kelas 5 SD ataupun sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin ya Rabbal. Amin. Ayo, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bagus. Karena anak Bapak anak yang soleh dan soleha, mari kita tepuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yes. Mantap. Selanjutnya kita akan mengabsen siapa yang hadir dan siapa yang tak hadir pada hari ini. Ahmad Fahri Albar, datanglah. Bianca, ya cantik. Doakan semoga lekas sembuh. Ya, amin ya Rabbal. Selanjutnya, karena sudah kita selesai mengabsen, maka marilah kita untuk memulai materi pelajaran kita hari ini. Apa materinya hari ini? Materi kita pada hari ini adalah haji dan kurban. Ayo anak-anak Bapak semua, siapa yang tahu tentang haji dan kurban? Ada yang tahu haji dan kurban? Apa itu haji? Apa itu kurban? Ayo, haji dan kurban itu apa nak? Haji dan kurban. Haji itu adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Terus melaksanakan rukun Islam yang kelima, ngapain ke sana? Ayo, ngapain kita ke sana melaksanakan rukun Islam yang kelima? Menunaikan ibadah haji. Pergi untuk beribadah ke Baitullah. Haji ialah berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan beberapa amalan haji atau ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh siapa? Setiap umat Islam. Ya.
dia umat Islam, itulah yang namakan haji. Tapi harus mampu. Kalau tak mampu, tidak wajib. Bagi yang mampu, kata Allah. Kalau tak mampu dia, berarti belum diwajibkan kepada dia. Selanjutnya, apa rupanya syarat haji? Nah, walaupun kita haji, menunaikan haji ke Baitullah, akan tetapi dia itu harus pakai syarat. Syaratnya apa rupanya? Segala sesuatu yang harus ditunaikan sebelum melaksanakan ibadah haji. Apa itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik. Tahu balik? Tahu ya, dewasa ya. Yang ketiga, berakal. Kalau tak berakal, walaupun dia balik, tak wajib. Balik itu kan dewasa. Terus dia berakal, akalnya sehat. Kalau tak sehat, tak wajib. Yang ketiga adalah mampu. Kalau kita tidak mampu menunaikan haji, tidak wajib. Tidak dapat syarat hajinya. Yang kelima, merdeka. Tahu merdeka? Merdeka itu adalah pada zaman Rasulullah SAW. Merdeka itu zaman sekarang ini seperti membantu. Lanjut. Rukun haji ialah apa rukun haji? Nak, segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat ibadah haji. Ya, apabila tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Apa tidak? Denda. Ya, itu ya rukun haji. Yang selanjutnya ihram. Ihram disertai dengan niat. Apa itu ihram? Sebelum memakai kain ihram dianjurkan mandi lil ihram terlebih dahulu. Apa itu ihram? Ihram, pakaian ihram ini. Ya, ihram. Mandi dulu. Memakai pakaian yang berwarna putih. Kalau laki-laki pakaiannya tidak dijahit. Dijahit itu dililitkan ya, dililitkan. Ya, ini namanya pakaian ihram. Kalau perempuan pakai jilbab juga. Ya, kalau perempuan dijahit karena jilbab itu dijahit. Kalau laki-laki dililitkan. Nah, ini contohnya. Ya, Bu, ya kan? Ya, nah. Selanjutnya, wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berdiam diri sambil berzikir dan mendengarkan khutbah pada tanggal 9 Zulhijjah sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi wukuf kita dulu di padang Arafah. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa itu zikir kita kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, dengan segala puji Engkau ya Allah. Ya, Allahu Akbar, Engkau ya Allah yang maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semuanya mereka yang melaksanakan haji ataupun kita nanti melaksanakan haji ke Baitullah, kita berserahkan diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya. Di sana kita tak boleh sombong. Ketika kita melaksanakan merasa sombong, merasa bisa, merasa hebat di sana, akan Allah buktikan kita takkan bisa selamat di sana kalau ada yang sombong di sana. Langsung Allah berikan balasannya. Selanjutnya adalah tawaf. Apa itu tawaf? Kunci dari restu najis. Ya, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah.
Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu di sini nah, sini. Kalau kita mengelilingi Ka'bah, kita kirikan seperti jarum jam. Kirikan. Berapa kali nak? Berapa kali keliling? 7 kali. Jadi kalau orang melaksanakan haji selalu berzikir, ya. Zikirnya apa? Itu tadi, kalau nggak ada baca-bacaan yang lain, nggak dapat dia bacaan kecuali berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Nah, itu, ya. Karena kenapa? Tak mungkin lagi kita menghafal doa-doa. Itulah yang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sebanyak berapa nak? 7 kali. Bagus. Selanjutnya macam-macam tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf apa rupanya? Yang pertama tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wadah, dan tawaf sunnah serta tawaf nazar. Apa tawaf kudum? Tawaf kudum itu dilaksanakan ketika jemaah haji baru tiba di Mekah. Nah ini, ya, jemaah haji baru tiba di Mekah. Pas masuk sampai, itu namanya tawaf kudum. Makanya ketika kita masuk ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmataka laka wal mulk la syarika lak. Ya, ayo coba. Ayo 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmataka laka wal mulk la syarika lak. Lanjut, tawaf ifadah. Tawaf yang harus dilaksanakan oleh setiap jemaah untuk memenuhi rukun haji. Tadi rukun haji itu berapa nak? 5. Tawaf wada, tawaf yang dilaksanakan oleh setiap jemaah haji ketika akan meninggalkan kota Mekah. Selamat tinggal, itu namanya haji perpisahan. Lanjut, tawaf sunnah, tawaf yang dilaksanakan setiap saat. Ada orang tawaf setiap saat, setiap hari tawaf. Lanjut, tawaf nazar, tawaf yang dilaksanakan untuk memenuhi nazar yang telah diucapkan, hukumnya wajib. Oh, ini tawaf nazar ini berarti, ya, nazar. Apa contohnya? Ketika kita bernazar, ya Allah, kalau aku nanti sembuh daripada penyakitku, maka aku akan tawaf. Aku harus wajib. Ya. Rupanya dia sakit di kota Mekah. Tapi dia berdoa, ya Allah, kalau aku nanti sembuh, aku akan tawaf. Itu nazarnya. Makanya setelah dia sehat, tawaf di tempat. Tahu tentang sa'i? Sa'i adalah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah yang kita pernah melaksanakan sa'i, ya. Ada sana. Berapa kali nak? 7 kali. 7 kali sana sa'i. Ya, 7 kali keliling apa? 10 kali. Lari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah. Lanjut. Tahallul. Apa tahallul? Artinya bercukur. Tahu bercukur? Tahu? Tahu lah, menggunting rambut atau memotong beberapa helai rambut sebagai pertanda telah bebas dari larangan dalam ibadah. Gunting rambutnya. 3 helai. Ya, gunting kalau laki-laki. Gunting rambutnya, ya. Sudah paham lah ya, kalau gunting rambut ya, digunting dan digunting. Lanjut, tertib. Tertib artinya turut semua rukun harus dilakukan dengan turut. Tidak boleh orang haji, tidak boleh. Ya, sa'i dulu baru ihram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Itu namanya tertib. Harus dilakukan berurutan sesuai dengan rukun haji. Selanjutnya kurban. Kurban itu nak bersamaan dengan haji. Ya, siapa tahu tentang haji, apa kurban? Kurban itu menyembelih
menyembelih hewan. Hewan apa nak? Hewan ternak. Menyembelih hewan ternak. Kurban ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang dibuatkan, artinya sangat dianjurkan bagi seorang muslim atau orang yang mampu untuk berkurban. Kalau nggak mampu tidak wajib. Kalau mampu berpahala untuk berkurban. Apa yang dikorbankan nak? Siapa yang tahu? Yang dikorbankan itu adalah ada lembu, ada sapi, kerbau, unta, apalagi kambing. Kalau ayam boleh? Nggak boleh ya. Spesies dia hewan ternak. Saya menentukan kambing ayam 100 ekor. Oh, nggak boleh kalau ayam. Hewan ternak, hewan ternaknya yang cukup umur. Hewan ternaknya kalau berkurban. Kalau lembu umur 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Lanjut, syarat dan wajib berkurban. Apa syaratnya? Islam. Orang non-muslim nggak boleh berkurban. Syaratnya yang kedua berakal. Orang gila tak boleh. Ya. Terus yang balik nggak boleh anak-anak berkurban. Balik dulu baru boleh. Lanjutnya mampu. Waktu berkurban kapan? Dimulai setelah sholat Idul Adha. Kapan? Tanggal 10 Zulhijjah kita sholat. Tanggal 11-nya 11, 12, 13. Di situ. Lanjut. Syarat hewan kurban. Apa syaratnya? Hewan ternak domba, kambing, unta, sapi. Hewan tersebut cukup umur, tidak boleh cacat. Tujuan dan hikmahnya berkurban, tujuannya mendeladani kisah ketulusan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan memiliki sifat dermawan. Ya, berkurban itu mengajarkan kepada kita untuk bersifat dermawan, sifat pemberi, ya, mengikis, sifat kikir dan rakus. Diajarkan kita dari kurban itu, bagi-bagi kepada orang yang berhak menerimanya. Daging kurban boleh dikasih nggak ke orang kaya? Tak boleh. Berbagi kebahagiaan dengan orang yang kurang mampu. Bahagiakan. Kita sudah mampu, bahagiakan orang yang tidak mampu. Itulah hikmah dalam berkurban itu. Berbagi. Karena sudah Allah berikan kepada kita rezeki sesuai dengan Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang surah apa ya? Inna a'tainaka fasholli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ya, oke. Pada kesempatan inilah materi kita yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham semua. Dan tadi sudah mendengarkan dan menyimak sesuai dengan materi. Oleh sebab itu, Bapak akan membagi kepada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, untuk mengerjakan tugas kelompok tentang apa hikmah haji, ya, hikmah haji, ya, apa hikmah haji? Coba kalian kasih jawaban tentang hikmah haji dan hikmah kurban, ya, kerjakan secara berkelompok, dikerjakan secara berkelompok selama 5 menit.
Satu, meneladani kisah kehidupan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Dua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, belajar memiliki sifat dermawan dan peduli kepada sesama. Empat, memiliki sifat jujur dan takut. Lima, berbagi kebahagiaan dengan orang yang tidak mampu. Oke, ya, tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak memberikan soal masing-masing. Bapak kerjakan. Pak, itu Oke, selanjutnya adalah kesimpulan kita pada materi kaji dan perubahan hari ini adalah mari kita meneladani yang pertama kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Terus juga sebagai kita umat Islam, tentunya kita harus mengetahui apa itu haji dan apa itu kurban. Apalagi haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Ketika kita mampu, suatu saat nanti kita akan melaksanakan haji. Begitu juga umroh. Jadi oleh sebab itu, anak-anak bapak sekalian, yang kita ambil hikmahnya dari sini adalah mari kita bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah sebuah hikmah yang paling luar biasa Allah berikan kepada umatnya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena di sana tidak ada membeda-bedakan mau warna kulit apa, mau warna mukanya warna hitam, warna rambutnya kuning, biru dan sebagainya. Kalau di Mekah sana adalah sama di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena bajunya pun sama bajunya semua. Dari negeri manapun, dari penjuru dunia manapun tetap kiblatnya ke Makkatul Mukarramah. Dan kiblat kita juga adalah Mekah, Ka'bah. Itulah kiblat kita. Sebagai petanda bahwasanya kekuasaan Allah, puncaknya, porosnya, titik tumpunya adalah Ka'bah. Negeri Mekah. Oleh sebab itu, anak-anak bapak semuanya, mari kita ambil suatu pelajaran
yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, seperti juga kurban. Mari kita berbagi, mari kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai di antara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin inilah yang dapat Bapak sampaikan materi tentang haji dan kurban pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.